Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Muhammad Hasib Amin Murtaldo, NIM 2018-03-0049, kelas PGMI 5B, akan mempraktikkan pembelajaran akidah akhlak untuk memenuhi UAS pembelajaran akidah akhlak yang diampu oleh Ibu Ratna Dewi Puspita, Unsik Jawa Tengah di Wonosobo. Akan mempraktikkan pembelajaran akidah akhlak kelas 6 semester 1 tentang keteladanan Nabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, semoga sehat selalu. Gimana kabarnya hari ini? Semoga kita tetap sehat dalam keadaan apapun. Selalu terapkan memakai masker, cuci tangan, dan juga jaga jarak. Oke? Untuk pelajaran hari ini, kita mulai dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, setelah itu Bapak absen ya. Semoga teman-teman berangkat semua, tidak ada yang tidak masuk. Oke? Oke, absen sudah selesai ya. Coba kita siapkan, teman-teman siapkan untuk materi dan buku-buku yang telah Bapak suruh bawa hari ini. Oke, Bapak hari ini akan bercerita tentang sebuah kisah. Itu sebuah kisah yang kita akan coba ambil pelajarannya. Oke, Pak Guru akan menceritakan kisah Nabi Ayub. Teman-teman ada yang tahu Nabi Ayub? Ya, Nabi Ayub adalah termasuk 25 nabi yang wajib kita ketahui. Coba dengarkan ya anak-anak. Nanti Bapak akan menceritakan sebuah kisah yang sangat inspiratif yang kita harapkan semoga kita bisa mengambil manfaat dari apa yang Pak Guru ceritakan. Jadi Nabi Ayub yaitu Nabiullah, nabi yang memang diutus Allah, memiliki tingkat kesabaran yang sangat tinggi. Jadi Nabi Ayub adalah seorang nabi yang memang memiliki tingkat kesabaran yang patut kita contoh. Jadi Nabi Ayub adalah nabi yang diberikan kekayaan oleh Allah, diberikan kekayaan, diberikan kesehatan, diberikan anak-anak yang soleh, dan diberikan istri-istri yang baik hati oleh Allah. Karena Nabi Ayub selalu beribadah dan bersyukur atas apa yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Ayub. Jadi Nabi Ayub adalah orang yang sangat baik, orang yang sering bersedekah kepada fakir miskin. Kemudian Nabi Ayub adalah orang yang sangat rajin beribadah, sehingga Allah memberikan nikmat itu semua kepada Nabi Ayub. Tapi pada suatu ketika, karena Nabi Ayub sangat sering beribadah, walaupun diberikan semua kenikmatan dari Allah, Nabi Ayub selalu beribadah kepada Allah. Tapi suatu ketika ada seorang iblis yang tidak senang dengan ketaatan beliau. Iblis ini tidak suka kepada Nabi Ayub karena sangat rajin beribadah. Walaupun Nabi Ayub itu diberi nikmat. Jadi iblis ini itu pikirannya itu Nabi Ayub itu hanya karena diberi harta yang banyak, makanya Nabi Ayub itu senang beribadah. Makanya iblis itu meminta izin, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan cobaan kepada Nabi Ayub. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan sebuah cobaan. Jadi permintaan iblis itu diterima. Jadi Nabi Ayub diberikan cobaan berupa diangkat, diambil anak-anaknya dan istri-istrinya. Tapi apa? Nabi Ayub ketika diberi cobaan itu, Nabi Ayub tetap beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi walaupun diberi cobaan anak istrinya itu diambil oleh Allah, justru malah Nabi Ayub tambah beribadah dan tambah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian iblis tidak terima.
iblis memohon lagi kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan cobaan yang lebih berat kepada Nabi Ayub alaihissalam. Jadi iblis itu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan cobaan yang lebih berat lagi. Kemudian Allah benar-benar turunkan cobaan kepada Nabi Ayub, yaitu sakit yang sangat mengerikan selama 18 tahun, hingga semua orang-orang, semua warga sekitar itu tidak mau bertemu dengan Nabi Ayub kecuali salah seorang istri dan kerabatnya yang sering menjenguk. Jadi selama 18 tahun itu dalam keadaan sakit, Nabi Ayub tetap rajin beribadah. Lagi-lagi Nabi Ayub walaupun diberi cobaan dengan beliau sakit dan tidak ada seorang pun yang mau mendekati beliau, Nabi Ayub alaihissalam tetap tambah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang menjadikan itu semua, Allah kembalikan lagi kekayaannya, istri-istrinya, dan juga anak-anak soleh beliau, dan juga malah ditambahkan untuk semua harta-harta beliau justru lebih banyak dari sebelumnya. Jadi ketika Nabi Ayub sakit selama 18 tahun itu, Nabi Ayub justru malah tambah taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu seperti itu cerita dari Nabi Ayub. Jadi teman-teman seperti ini, kalau teman-teman mendapat cobaan apapun dari Allah Subhanahu wa taala, contohnya misalnya sakit, demam, atau kita jatuh dari sepeda, atau kita tersandung, itu kan termasuk cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi walaupun kita mendapat masalah seperti itu, kita tetap harus semangat, kita harus bersabar, kita harus selalu melakukan kebaikan walaupun kita mendapat cobaan, yaitu berupa kesulitan-kesulitan dalam menghadapi hidup ya anak-anak. Misalnya walaupun kita sakit, kita harus tetap melaksanakan sholat jika mampu ya. Jadi jangan dipaksakan, tapi kita harus tetap bisa melakukan kebaikan. Misalnya kita juga jatuh dari sepeda, kita juga harus tetap bersabar, kita nggak boleh mengeluh, apalagi nangis. Kita coba untuk tetap kuat, walaupun kita jatuh dari sepeda, kita harus bisa bangkit sendiri, kita harus pulang ke rumah, dan kita kalau terluka kita ya sabar, jangan nangis ya. Kita harus bisa berlatih sabar walaupun kita mendapat cobaan seperti itu. Kemudian juga kita kalau tersandung misalnya, kita juga harus bisa bersabar dalam segala hal. Kita juga walaupun kita diberi cobaan, walaupun itu sulit atau mudah, kita harus bisa melakukan dan bisa menyelesaikan itu dengan baik, dan kita tetap harus bersabar. Intinya dengan apa yang kita bisa pelajari dari kisah teladan Nabi Ayub alaihi salam, kita harus tetap optimis, bersemangat walaupun diberi cobaan apapun. Kita harus bisa menyelesaikannya dan kita harus bisa mengambil pelajaran dari itu semua ya anak-anak. Jadi apapun masalahnya, kita harus bisa menghadapinya dengan semangat, dengan bersabar, dan berserah diri kepada Allah, bahwa itu semua adalah termasuk dari cobaan dari Allah. Tapi tandanya berarti Allah sayang sama kita. Jadi kita harus selalu bersemangat ketika diberi cobaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi seperti itu ya anak-anak. Nah, nanti udah selesai kita menceritakan kisah teladan dari Nabi Ayub alaihissalam. Nanti ada tugas, yaitu nanti ditulis di rumah, ceritakan apa yang pernah anak-anak mendapat masalah apa, nanti diceritakan, ditulis, nanti besok dikumpulkan ke Pak Guru. Jadi sekian dari Pak Guru. Apabila ada kesalahan atau ada pertanyaan, tutup tangan. Oh, sepertinya tidak ada. Oke, Pak Guru tutup. Kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian kita jumpa minggu depan. Jangan lupa PR-nya dikerjakan. Tulis pengalaman kesulitan dalam menghadapi keseharian anak-anak. Ditulis nanti, kalau misalnya kita pernah sakit, tulis saja. Kemudian kita pernah
kesandung atau dan sebagainya. Maka kesulitan yang pernah anak-anak lakukan kemudian ditulis, diceritakan dan nanti dibacakan di depan teman-teman. Oke, sekian, sampai jumpa di minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.